Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PS, kembali lagi di Pribadi Shop Ngevlog. Kali ini kita bakalan Q&A bareng owner. Oh iya, terima kasih ya buat para Sobat PS yang udah bertanya di Facebook ataupun di WA. Pertanyaan kalian bakalan kami up sekarang. Ketemu lagi di Pribadi Shop Ngevlog. Oke, kali ini kita langsung ke segmen tanya. Oke. Pertanyaan pertama. Awal pertama Pribadi Shop itu gimana dan dari mana mulai tempatnya? Awal banget perdagangannya. Oke. Untuk awal Pribadi Shop ini mungkin ceritanya panjang lebar. Cuma kita persingkat aja, mulai dari mungkin karena saya sendiri perantau, saya dari Kuningan, istri dari Sumedang, ketemu di Jakarta. Setelah memutuskan menikah, kita masih tinggal di Cikarang. Waktu itu kita masih kerja di sana. Istri kerja, saya kerja. Terus istri hamil, saya masih kerja. Nah, setelah istri hamil ini karena di sana mungkin cuacanya kurang mendukung atau mungkin istri kurang fit, di sana banyak sakit, banyak titik, kasihan. Saya minta dia pulang. Saya pulang, antar pulang ke Sumedang supaya ya kandungannya terjaga juga. Nah, sambil di Sumedang daripada nganggur, kata istri, yang memang dulunya sih kita juga kalau masih kerja dulu sering iseng-iseng ya, jualan-jualan punya teman atau barang-barang punya teman. Nah, basicnya dari situ. Pas istri di kampung, iseng-iseng lah mengisi waktu kosong jualan. Dia posting Facebook, di waktu itu masih BBM ya, sama lah mungkin kayak sekarang SW. Banyak yang nanya, banyak yang minta, banyak yang request barang. Dan saya di Jakarta waktu itu pulang ya, ada seminggu sekali, ada 2 minggu sekali, gimana situasi kerjaan, karena waktu itu memang sudah kondisinya sudah freelance ya, jadi saya bisa menyesuaikan waktu dengan pekerjaan. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya bawalah barang-barang pesanan gitu, ada yang tetangga, ada yang teman, yang jauh juga ada. Sekalian pulang, sekalian saya bawa gitu. Jadi awal Pribadi Shop mungkin yang merintisnya sih itu di rumah gitu, di rumah yang di Bakanjati. Nah, setelah berjalan hampir yang mungkin tahunan lah, dari istri hamil 5 bulan, kalau nggak salah 4 bulan 5 bulan, waktu itu waktu pas pulang, alhamdulillah respon masyarakat di Sumedang bagus gitu, yang tahu dari Facebook, yang dari BBM, banyak yang datang ke rumah, banyak yang pesan barang. Dan di 2017 itu saya udah punya kendaraan, udah punya mobil waktu itu, karena pas pertama saya punya motor itu ya pulang pergi Jakarta belanja pakai motor gitu. Jadi di sini berapa hari, di Jakarta ada kerjaan, ke Jakarta bawa motor, pulangnya ya itu bawa kardusnya dulu, kayak orang mudik lah, depan belakang penuh kardus, belakang penuh kardus, ya perjuangan lah namanya juga. Dan ketika di 2017 kita berani, ya waktu itu masih kredit mobil second, alhamdulillah beli, mulailah stok barang banyak tuh dari situ, karena untuk mobil kan volumenya lumayan dan barang pun makin banyak, pesanan juga banyak gitu. Ya mungkin segitu. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Modal awal dari merintis itu berapa sih? Modal awal mungkin kurang lebih 250.000 ya pada waktu itu, karena awalnya istri kan lebih cenderung ke kosmetik, jadi ya kompletin dulu aja kosmetik, karena itu kan kebutuhan
istilahnya. Kalau cewek kan kosmetik udah kayak istilahnya kebutuhan pokok lah, ya udah belanjain dulu yang sekiranya orang banyak pakai, orang banyak membutuhkan, stokin dulu, kasih stok sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah dari stok-stok itu ya di rumah pakai lemari-lemari kecil ya penuh juga akhirnya dengan kosmetik sih awal-awalnya sih kosmetik mungkin modal dengan modal 250.000 itu. Oke. Terus yang ketiga nih, laba penghasilan pertama itu berapa dapat? Kalau laba mungkin yang lebih spesifik istri ya yang hafal, karena waktu itu kan semua memang keuangan waktu itu dicatat buku yang laku berapa, keuntungan berapa. Jadi ya mungkin ya namanya dari 250.000 ya istilah kasarnya dapat untung 50.000 aja udah alhamdulillah gitu kan, ya buat ya minimal buat jajan, buat makan lah sehari-hari kan ya ketutup gitu dari 250.000 itu. Dan ada lebih mungkin bisa ditabung gitu buat modal selanjutnya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat. Abis dagang misalkan ya, dagang dari Bakandati, terus kemana lagi, buka di mana lagi gitu, sering pindah-pindah tempat kan ceritanya. Nah itu teh gimana sih ceritanya bisa pindah-pindah tempat kayak gitu biar apa dan kenapa gitu? Jadi dulu memang karena kita basicnya di rumah dan ternyata responnya bagus, dan 2017 kita udah punya kendaraan yaitu mobil. Nah dari mobil itu kita kalau sekarang mungkin terkenalnya COD. Nah kita mulailah COD. Jadi ketika ada yang dari Sumedang Kota atau dari Situraja atau dari daerah mana, kita ambil yang searah, yang terdekat untuk Sumedang Kota. Waktu itu kita seringnya di Masjid Agung Sumedang, di Islamik Masjid Agung ya, kalau Islamik kan ke dalam lagi di Masjid Agung, di alun-alun. Sering ketemunya di situ. Itu untuk Tanjung Sari dan sekitarnya Sumedang Kota kita sering ketemunya di Masjid Agung, di tempat parkir di situ. Terus Situraja sama ke daerah Ganeas atau gimana, lihat ininya sih, lihat orderannya gitu, ini banyaknya kemana gitu. Kalau Siturajanya ya mungkin ke alun-alunnya Situraja, kalau di Ganeasnya banyak ya kita di Ganeas. Dan untuk tempat sendiri memang kan pertama di Bakandjati karena di rumah. Terus yang kedua nambah itu di Sumedang dekat SMA Negeri 3 Sumedang, di Petip mungkin ya, di dalam itu. Di dalam kita sewa kios di situ untuk pertama, dan setelah sewa di situ responnya alhamdulillah bagus, karena kita dulu juga basicnya melihat reseller, oh Sumedang Kota bagus nih, kita coba buka cabang aja di sana kecil-kecilan dulu. Dan setelah Sumedang Kota buka di Situraja baru buka selang setahun mungkin lah, setelah lihat respon banyak reseller juga di Situraja akhirnya kita buka. Sebenarnya kalau pakai mobil itu kita di pasar-pasar ya istilahnya mungkin pasar dadakan kayak di Sumedang Kota juga kita pernah mungkin gelar-gelar pasar gitu ya, waktu ada misalkan bazar hari Minggu atau hari apa. Kalau di Bompok sendiri karena ada di Pasar Kemis dulu sebelum kita pindah ke sini, depan BMT tahun kita suka gelar lapak juga kalau ada hari pasar Kamis gitu. Dan di Kuningan juga pernah beberapa kali, di Kuningan Kota Car Free Day atau acara-acara gitu di hari Minggu, pernah juga di depan pendopo di Kuningan tuh, di Masjid Syiarul Islam juga pernah. Ya kita ini aja dulu istilahnya ngikut orang gitu, tahu info ada ini ya ikut buka gitu sih kalau awal-awal. Oke, next pertanyaan selanjutnya Om. Bagaimana sih cara memanage pas awal-awal punya toko itu gimana? Kalau memanage awal karena semuanya masih dipegang sendiri ya lebih mungkin ke kontrol ada pengeluaran pribadi. Terus kita pokoknya intinya kita pisahkan antara modal, keuntungan, dan istilahnya mungkin untuk sekarang ya gajinya lah, gaji kita tuh berapa gitu ya. Kalau dulu kan kita sisihkan buat makan, buat jajan, itu aja udah alhamdulillah.
Jadi kita langsung bisa aja antara misalkan modal, keuntungan gitu, atau kebutuhan kita operasional sekian gitu, untuk kebutuhan misalkan bayar listrik, bayar apa, kita pisahkan juga gitu apa pada saat awal-awalnya. Jadi memisahkan antara modal, keuntungan gitu, dipisah langsung supaya kita misalkan ada lebih 1.000-2.000 kan lumayan buat nambahin modal, atau misalkan itu masuk ke nanti ke kebutuhan kita gitu. Intinya sih langsung dipisah aja, nggak disatuin, ataupun itu modal ya jangan dipakai gitu supaya nggak habis. Oke, next selanjutnya, pas punya karyawan pertama itu siapa dan gimana cara ngurusin karyawan itu? Untuk pertama punya karyawan kita awal sih punya satu, itu pun dalam 1 minggu istilahnya kita lihat jam padat. Artinya jam padat ketika barang datang, atau ketika misalkan barang datang kan konsumen banyak pasti, karena itu udah mulai istilahnya orang kenal kita, orang udah pada tahu pribadi shop. Nah itu kita nambah 1 karyawan itu masih orang Bakajati, ini yang sekarang sih mungkin udah ya bukan mungkin, emang udah keluar gitu dari juga. Jadi memang cuma 1 waktu itu, dan itu pun ya 1 minggu tuh paling 2 hari 3 hari gitu baru masuk gitu. Kalau memang sekiranya besok barang datang, dikontaktin besok masuk gitu, pagi-pagi barang datang gitu. Terus besoknya kalau sekiranya kosong ya udah nggak libur lagi gitu, paling dihandle sama istri, atau kalau saya lagi di kampung ya saya bantu juga di kampung untuk melayani pembeli dan pengiriman gitu biasanya sih. Oke, next selanjutnya, setelah mendirikan Pribadi Shop ini gimana sih support keluarga dan orang-orang terdekat terhadapnya? Kalau support sih dari awal juga mungkin karena kalau dari istri orang tuanya, karena istilahnya pedagang juga, support banget lah, support banget soalnya karena itu kan rumah mertua juga, jadi support banget. Mulai dari istilahnya waktu dulu kan saya nggak ada anak, pas sudah lahiran nggak ada yang pegang juga, istilahnya belum mampu lah kita untuk bayar orang untuk megang anak lah waktu itu, kadang sama mertua gitu kan. Terus dari orang tua saya juga, mungkin kalau orang tua saya karena dia basicnya bukan pengusaha tapi pegawai, support banget karena ya mungkin hal baru lah dalam keluarga gitu, bisa jadi pengusaha atau bisa punya usaha sendiri gitu, support banget. Yang pasti kami berdua ya, saya sama istri minta support dan minta doanya ke orang tua, asal jangan kita minta modal aja deh waktu itu sih, seperti itu, jangan merepotkan karena kita sama-sama dari keluarga sederhana, jadi benar-benar kita berjuang tuh ya istilahnya kita aja deh gitu, jangan ngerepotin orang tua, yang penting udah support, udah doa aja juga udah alhamdulillah gitu. Apalagi orang tua kan sampai bantu juga di awal-awal kan, bantu istilahnya atau barang atau apa gitu, jadi ya banget lah support gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari konsumen nomor 1 di Pribadi Shop, dari Ade Fitri. Bagaimana cara menghadapi konsumen yang suka keep tapi gak diambil-ambil barangnya? Kayak gimana itu? Oh, ini kalau dari pertanyaan konsumen ya, kalau keep sebenarnya mungkin lebih fleksibelnya begini, karena untuk sekarang itu komunikasinya lancar, banyak media sosial pula. Untuk sekarang mungkin karena kita punya peraturan keep itu 1 kali 24 jam, mungkin sering kita informasikan ke konsumen, baik itu reseller ataupun konsumen ecer, supaya mereka paham ketika keep 24 jam, ketika tidak diambil pasti barang kita masukkan lagi ke stok atau kita jual lagi. Nah jadi mungkin informasi ke konsumen harus dijelaskan untuk keepan gitu. Dan biasanya kalau untuk sekarang admin saya suka minta pasti kalau belum diambil minimal dia transfer
entah mungkin DP atau mungkin pelunasan. Jadi ketika mungkin diambilnya 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, barang tersebut sudah dipisahkan dan tidak bakalan dijual, tidak bakalan dimasukkan kembali ke stok toko. Jadi ya sudah dipisahkan. Jadi ketika mereka mau ambil 2 hari 3 hari ya tinggal ambil gitu, karena sudah ada pelunasan atau sudah ada DP. Tapi biasanya untuk keep kita tekankan untuk pelunasannya supaya kitanya juga tenang. Terus kadang-kadang pengambilan juga tidak mesti sehari 2 hari. Kadang ada yang bisa, oh saya masih di luar kota, saya mau barang ini saya transfer dulu aja lunas, diambil minggu depan. Yang penting sudah ditransfer, sudah lunas, kita pisahkan gitu. Kalau yang sudah DP biasanya 3 hari atau beberapa hari ke depan kita konfirmasi akan diambil hari apa gitu. Mungkin seperti itu sih kalau di kita sistemnya. Oke, selanjutnya dari Salsa Aishila Alfariski. Kapan Pribadi Shop buka cabang baru lagi nih? Khususnya di wilayah Tomo belum ada atau gimana? Kalau untuk buka cabang lagi, karena mungkin sekarang kita masih bebenah toko utama ya, masih ngeberesin ini kan toko utama yang baru di Pasar Kemis ini sebetulnya ya belum rapi-rapi banget, belum beres-beres banget ya. Mungkin doakan saja kedepannya kita buka beberapa cabang lagi, beberapa ya mungkin setelah semua beres dan kita juga ada lagi rezekinya, ada lagi mungkin rezeki itu kan tidak semata-mata uang ya, jadi kita manpowernya juga gitu kan. Kita lihat nanti reseller atau konsumen di sana banyak enggak gitu, sambil survei lokasi. Yang mudah-mudahan aja kedepannya bisa buka di daerah Tomo ataupun ya sekitar perbatasan juga mungkin ya. Perbatasan Sumedang juga. Oke, pertanyaan dari admin ini. Gimana sih kalau misalkan barang udah habis dan kayak cara untuk ngambil barang yang baru? Karena misalkan contoh kayaknya wah barang ini kayaknya laku deh di masyarakat. Wah misalkan barang ini bagus banget gitu. Cara melihatnya itu kayak gimana? Maksudnya secara kayaknya ini tuh suka dan bakalan laku gitu gimana? Atau misalkan barang udah habis tuh cara ngisinya lagi gimana gitu? Oh, kalau pertama mungkin untuk barang yang sudah pernah kita masukkan dan barangnya laku, pasti kita cek juga ketersediaan barang itu ke supplier kita. Ketika kita masukkan, biasanya sih rata-rata kita water test, istilahnya kita coba masukkan dulu beberapa, kita jual, kita lihat dulu responnya. Ini barang bagus nggak gitu untuk penjualannya. Jadi untuk teman-teman kadang kan ada juga yang reseller yang atau konsumen grosir yang pengen order besar atau langsung banyak gitu. Kalau saya sih dari beberapa reseller yang sudah terbukti bertahan sampai sekarang tidak menyarankan order itu langsung blok banyak atau langsung numpuk gitu. Sementara pasar kita belum kelihatan. Jadi mungkin kita lihat dulu, kita masukin dulu barangnya, kita lihat fungsinya, kita lihat pasarannya seperti apa. Kalau memang pasarnya bagus, nah barulah kita masukkan continue atau mungkin dalam jumlah banyak gitu. Dan untuk barang-barang baru, misalkan kita ada barang baru ya umumnya sih seperti itu. Kita masukkan dulu misalkan beberapa ya, seenggaknya tiap toko cabang kita ada lah gitu. Kalau memang responnya bagus, nah baru kita masukkan dalam jumlah banyak gitu. Kalau memang responnya biasa saja atau misalnya slow respon ya mungkin kita tahan juga gitu untuk bikin order berikutnya sih. Mungkin seperti itulah, rata-rata mungkin hampir sama sih kalau untuk barang-barang ini jualan seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana nih Om, suka dukanya di Pribadi Shop itu atau pas ngelawan, pas kritis atau pas udah punya blek saayuna kieu? Apa sih? Ya memang semua ya kita kan perjalanan hidup ya, suka duka pasti dimanapun posisinya kita, apapun job kita, apapun pekerjaan kita itu pasti ada tantangannya, ada suka duka.
dukanya untuk sekarang mungkin ya suka dukanya banyak banget sih kalau mau diceritain, cuman ya intinya kalau untuk sekarang ya ketika semua sudah berjalan seperti ini, suka dukanya yang pertama mungkin kita dengan pasangan pasti kadang gitu yang paling ini kadang ada urusan pekerjaan yang sampai ke rumah. Nah itu yang kadang-kadang suka aduh ini kan urusan kerjaan gitu kan sambil bawa ke rumah mungkin itu. Terus manajemen juga kita akui kita belum sempurna banget dari ya mau manajemen karyawan dan lain-lain, itu masih banyak sekali pembenahan. Ya suka dukanya mungkin seperti itu ya, karena kita masih istilahnya terjun langsung atau kita masih pegang langsung, belum ada yang kita tunjuk sebagai ini sebagai itu. Jadi ya pasti ya karena mungkin kita usaha ini baru istilahnya mungkin 5 tahun 6 tahun masih banyak yang perlu dibenahi gitu kan. Jadi sukanya ya alhamdulillah hasilnya mungkin sedikit banyak bisa membantu ya, terutama ya kehidupan keluarga kami, keluarga dekat misalkan teman-teman atau lingkungan sekitar ya alhamdulillahnya mungkin seperti itu ya. Sukanya setidaknya kita bisa bermanfaat lah untuk orang lain, dan dukanya mungkin banyak banget dukanya banyak banget, cuman dukanya mungkin ya kita nikmatin aja lah gitu. Itu proses kan, semuanya juga pasti ada gitu. Dukanya ya kita nikmatin bersama aja. Jadi mudah-mudahan duka tersebut membawa keberkahan atau membawa suka yang berkesinambungan. Oke, di penghujung ini karena udah berapa menit sekarang? Paling lama kayaknya ini tanya. Padahal itu belum semua diungkapkan. Oke, kalian bakalan penasaran. See you next part 2-nya. Thank you. Part 2 versi owner female. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Versi Teneng berarti ya. Awal pertama pribadi shop itu gimana dan dimulai dari mana? Awal pribadi shop itu bagaimana? Iya. Awalnya menyedihkan. Menyedihkan senang. Bukan menyedihkan gimana ya? Ya menyedihkan tapi terharu gitu ya. Maksudnya dulu mah berasal dari satu rumah ya, dengan beralaskan lemari kecil dan stoknya hanya sedikit ya, jarang stok di rumah, jadi cuma pesanan doang. Terus hanya dari kosmetik ya buat cewek lah, karena memang kita selalu menyediakan barang-barang yang khusus ibu-ibu gitu ya. Soalnya kalau bapak-bapak nggak senang belanja kali ya. Kosmetik apa yang pertama kali pada waktu itu? Aduh dulu mah Hanya itu apa aja sih kosmetiknya itu pada awal banget? ya, kosmetik mulainya ada untuk krim wajahnya, terus ada listingnya juga, pensil alis, ya pokoknya tentang kebutuhan wanita lah ya. Oke, terus lanjut. Abis dari rumah itu pernah pindah kemana gitu buat kayak dinamis lagi dagangnya gitu? Oh, pas kalau udah di rumah paling COD-an doang sih. COD-an itu di mana? COD-an di mana? COD-annya kalau misalnya orang Chongdiang kesini ke pasar, jadi kayak dianterin sampai depan rumah tuh ya. Kalau misalnya untuk Sungkot dulu di alun-alun, inget banget suka COD-an di situ. Kalau nggak daerah pasar, teman-teman yang sering COD waktu dulu pasti inget banget kan di tempatnya di alun-alun di masjid. Masjid Agung. Iya betul. Terus setelah dari rumah ya, kalau di Bogor tetap di rumah. Terus karena banyak konsumen yang dari Sungkot pada awalnya, jadi buka di daerah Cipadung Ketib depan SMA 3. Nah, buka di di depan SMA 3 itu awalnya dari siapa? Apa inisiatif sendiri kah atau ada orang di sini gitu? Oh gitu. Awalnya sih sebenarnya nyari-nyari yang penting daerah Sungkot ya, kontrak daerah Sungkot gitunya untuk pokok. Nah pada waktu itu agak lama juga sih nyarinya, dan kebetulan punya temen yang namanya Dewi Aida. Dia daerah di Cipadung ya tinggalnya.
yang waktu itu pertama kali menjaga di toko Cipadung ya. Terima kasih Teh Dewi. Nah waktu itu Teh dia ngasih tahu ada kontrakan yang kosong. Nah awal mulanya dari situ deh. Nah, udah pindah ke Cipadung itu apa aja sih yang display atau diperjualbelikan itu apa aja? Pasti udah nambah dong. Di Cipadung ada kosmetik, perabotan unik ya, perabotan Cina gitu. Terus kalau fashionnya baru dikit. Terus perabotan itu apa aja sih yang bikin orang-orang suka itu kayak apa gitu spesifikasinya? Karena perabotan awal mula ya, perabotan yang kita jual itu memang barang impor. Jadi agak apa ya, gitu Teh. Aneh. Hai, seperti gitu. Lain agak aneh. Belum ada gitu. Nah gitu, jadi gimana ya? Langka. Aduh ya orang pasti di yang Rusia ya. Ya ampun. Jadi di pasaran tuh belum banyak barangnya dan emang kayaknya nggak ada gitu ya, maksudnya di pasar-pasar tradisional kayak gitu itu barangnya kayaknya belum ada pas waktu itu ya. Terus di marketplace juga baru 1-2 yang jualnya gitu kalau dulu. Oke. Jadi masih jarang banget gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, modal awal dari merintis pribadi shop itu berapa sih? Untuk pertama sebenarnya sih 0 rupiah, tapi benar-benar yang kayak nyetok gitu kan. Awalnya kan kayak orang pesen nih, aku belanjain gitu kan. Tapi kalau benar-benar nggak modal itu awalnya 250.000 gitu, dan semuanya kosmetik. Ya kosmetiknya masih yang modalnya murah-murah gitu. Terus berputar lah seperti itu, dan sampai sekarang ini itu diawali dengan 250.000 beneran. Next. Bagaimana sih cara awalnya untuk kayak buka cabang di situ, misalkan di mana di Situraja atau misalkan di Sumedang Tanpa Mas itu gimana? Awalnya memang dari temen sih ya. Kebanyakan dari teman berarti. Pas di Situraja juga itu rekomendasi dari Sandra ya, masih teman waktu SMK juga. Halo Teh Sandra, terima kasih. Nah di situ juga kan karena punya teman di Situraja, dan kebetulan memang niatnya juga buka di Situraja karena aku membuka 3 titik di Bongkok, berarti kan Sumedang ke sini, Sumkot di tengah-tengah kayak gitu, Siturajanya yang kesana gitu kan. Nah itu awal mulanya dari temen sih untuk cabang, tapi memang kalau niatnya memang udah ada dari pribadi gitu. Pertanyaan selanjutnya, manajemen awal punya toko di Bakanjati itu kayak gimana? Manajemen awalnya? Manajemen awal, karena dulu masih sendiri ya, sama ya admin pertama tuh Tini, tapi dia nggak begitu ngurusin keuangan ya. Jadi aku sama AA, cuma AA juga kan freelance gitu ya, masih kerja. Di situ aku bikin itu catatan. Jadi setiap penjualan tuh kayak ada bukunya setiap hari, karena dulu kan transaksi nggak kayak sekarang gitu kan, masih 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tiap orang belanja apapun selalu dicatat berapa, nominalnya berapa, punya untungnya berapa, dijumlahin setiap hari punya untung berapa, modal yang kembali berapa, dibelanjain lagi kayak gitu sih. Pertamanya benar-benar dicatat manual di buku tulisan. Terus pertanyaan selanjutnya, punya karyawan pertama itu siapa? Nah, ada ya kayaknya. Pertama kali karyawan itu yaitu tadi Mutiara Tini. Halo Mutiara Tini, semoga kamu menonton ya. Jadi dia benar-benar orang yang awal yang nemenin berjuang ya selain suami. Benar-benar dia ya, dulu mah dia kerja 1 hari kerja, 1 hari enggak gitu ya, karena aku juga kesanggupan membayarnya ya seperti itu kan, belum full gitu, jadi nggak setiap hari dulu mah kerjanya. Jadi benar-benar dia dari awal ya, susah senang pokoknya. Susah senang sesarengan. Ya selama 4 tahun dia menemani ya, dan menemukan dambaannya sampai dia menikah dan resign dari pribadi shop. Oke. Terus pertanyaan yang ada ini dari salah satu karyawan juga ini. Pas buka pribadi shop di Pasar Kemis ini tuh kendalanya apa aja sih?
Pasti dong ada gitu, kayak masalah ini itu ini. Pas buka apanya tuh? Pas buka mau dipindah ke sini, mau ke pasar Kemis ini. Wow, drawbacknya ya banyak ya. Pertama perpindahan barang, karena barang teh bener-bener banyak ya. Terus kayak gimana ya, pugu gak pugu ya, soalnya emang ngejar Ramadan waktu itu teh ya. Jadi sebenarnya interior ya belum matang banget, jadi ya ala kadarnya waktu itu bukanya teh ya, pengennya mah kan di bayangan mah wow kayak gini gitu ya, bener-bener pengen nyaman banget. Tapi karena memang waktu itu emang terpepet waktu, jadi ya udahlah seadanya buka gitu, yang ada dulu, interior yang ada dulu. Terus karyawan juga ya, dari karyawan kan nambah tuh otomatis karena ruangannya kan jadi speknya besar gitu kan, jadi membutuhkan karyawan yang lebih. Waktu itu sampai ya buka ya langsung rekrut berapa orang gitu ya, hampir 8 atau berapa ya pas baru tuh ya. Cuma itu juga kan kadang ya gitu ya, kayak kalau karyawan tuh kan kadang chemistry ya, harus bisa sama kita gitu ya. Tapi ya kadang dapet, kadang enggak. Oke, ada yang menarik nih di sini. Bakalan saya tanyakan. Tipe ideal karyawan pribadi shop itu gimana sih? Harus gimana gitu? Tipe idealnya itu yang paling itu dia tuh aku banget, dia tuh pribadi shop banget gitu. Contoh kayak Gak gimana? neko-neko sih. Yang pertama masih syaratnya harus jujur, itu udah pasti ya, karena semua transaksi kan berhubungan dengan mereka gitu ya. Ya walaupun tetap dalam pengawasan kita, tapi kan yang pertama kalinya ya mereka gitu, jadi harus benar-benar jujur ya untuk syarat utama. Terusnya harus bisa komunikasi yang baik gitu ya sama konsumen kayak gitu, yang ramah, yang benar-benar bisa melayani konsumen dengan baik ya. Kenapa sih harus seperti itu ya, gak tahu. Pokoknya mereka yang bisa melayani konsumen dengan baik deh yang soalnya kan ya emang gitu ya, karena di atas aku ada konsumen, di atas konsumen ya ada Tuhan gitu. Jadi aku nggak di atas mereka, emang aku di atas mereka ya, di atas karyawan, tapi di atas karyawan ada aku ada konsumen guys, aku juga bosnya tuh. Kembali lagi ya, jadi harus benar-benar bisa memberikan kepuasan kepada sobat PS semuanya gitu sih. Nggak neko-neko sih, kalau cantik kan itu relatif ya, gimana yang memandang gitu ya. Kalau untuk terus kalau misalnya pendidikan juga nggak terlalu penting banget gitu, maksudnya mau SMP mau dia SMA, kalau misalnya dia bisa bekerja boleh banget gabung di pribadi shop. Tapi sih yang paling penting experience-nya sih, pengalaman Ya boleh, tapi pengalaman mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi lah. Jadi pas ke pribadi shop jadi gak canggung lagi gitu kalau untuk bekerjanya gitu. Kreatif juga ya. Apalagi suka sok diri-diri. Harus kreatif. Oke, terus sekarang ada pertanyaan dari salah satu sobat PS nih, namanya Desi Nuriulita. Awal mula merekrut karyawan teh, apa aja yang bisa kita jadikan poin plusnya sampai kita bisa mengontrol kerja mereka dan toko kita gak kecolongan kalau kita lagi gak ada di tempat? Kalau awal merekrut ya emang suka kayak bingung ya ketika menerima karyawan tuh, takutnya ya nggak sesuai ekspektasi atau apalah ya. Tapi yang pertama kali kita lihat sih yaitu ketika kecakapan dia memperkenalkan diri kayak gitu ya. Jadi ya dari komunikasi, teknik komunikasinya itu sih untuk pertama kali yang dilihat ya. Tapi setelah berjalan kan memang kita nggak langsung jadi karyawan tetap ya. Jadi di kita itu ada yang sistemnya kontrak gitu ya, karena kita juga ada perjanjian kerja gitu ya, kontrak 2 bulan. Kalau misalnya dia sesuai dengan keinginan pribadi shop gitu ya, dia A B C D pokoknya baik plus nilainya ya, karena emang banyak penilaian sih, dan itu juga gimana bidangnya, kan bidangnya beda-beda, ada fashion, ada kosmetik, ada gitu, jadi kan beda-beda, ada kasir gitu ya. Itu dia penilaiannya harus baik semuanya ya, mulai dari absensi, terus attitude juga ya kan,
Terus sama konsumen juga harus baik. Ya begitulah. Sama kerjaan juga kalau bisa mah harus cepet bisa gitu, tapi tepat. Nah gitu. Terus tadi apa selanjutnya teh? Kata Desi teh biar nggak kecolongan apa? Iya, gimana gitu mengontrol kerja merekanya tuh kayak gimana? Kalau untuk kontrol kerja biar nggak kecolongan sih sebenarnya kita kan karena pakai sistem ya, sistem apa namanya akuntansi gitu ya. Jadi kalau misalnya penjualan berapa kelihatan kan di PC, terus uangnya juga harus sesuai itu gitu ya. Tapi ya saya yakin dan percaya sih mereka yang masuk ke sini adalah orang-orang yang jujur. Gitu. Oke, mantap. Kemudian ada dari Adi Pakaila. Assalamualaikum Kak. Kiat-kiat menjadi sukses apa aja sih Kak? Seperti kakak yang sukses, bukan cabang di mana-mana. Masya Allah, amin ya. Sukses ya. Sebenarnya sih semua orang juga sukses, tapi ya gitu. Level sukses kan beda-beda ya. Nggak harus selalu ya kelihatannya banyak apa-apa gitu ya. Nggak selalu ya. Misalnya kalian jadi istri di rumah aja juga kan sukses, bisa melayani suami, anak-anak terurus kayak gitu ya. Tapi kalau untuk aku sih semua hal biar tercapai sukses, satu sih konsisten diri sama jangan baper. Baper. Iya benar. Jadi harus konsisten. Kenapa sih harus konsisten? Ya kalau misalnya saya tidak konsisten dan ya beberian baper gitu ya, apa-apa langsung gimana gitu ya. Mungkin di tahun pertama pun saya udah nggak kuat, udah nggak bisa ya, dan nggak bakalan ada di tahun ke-6 ini yang sampai sekarang pribadi shop ya sebesar ini gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan konsisten diri. Nah dulu juga saya awal-awal kan kayak posting gitu ya, posting kata-kata ya beli atau gimana gitu ya. Ya itu belum ada yang beli, sehari 2 hari nggak ada yang beli, pasti ada itu ya. Tapi ya terus aja konsisten, nggak bosen, ya alhamdulillah gitu. Oke, terus ada lagi nih dari Yulia Manis sama Sinar Rezeki. Mirip-mirip sih pertanyaannya. Jadi assalamualaikum Kak, apa kiat-kiatnya agar bisa sukses menjalankan bisnis online atau offline seperti kakak, bisa sukses seperti sekarang ini? Terus yang Sinar Rezekinya juga sama, tipsnya teh biar usaha lancar dan cepat laku seperti teteh gimana? Yang kan gak mudah tuh kalau misalkan merintis dari nol dan bisa meledak sampai sekarang ini. Ya benar banget sih. Ya tadi sih udah poin pertamanya cuma konsisten sama jangan baper ya. Terus keduanya juga ada manajemen keuangan. Itu harus benar-benar baik, maupun kita masih merintis, masih kecil atau misalnya udah sebesar apapun itu manajemen keuangan harus selalu dijaga ya. Manajemen keuangan maksudnya kayak gini loh. Biasanya kalau pedagang nih ya, pedagang tuh berasa kalau ada yang beli tuh itu uang kita gitu loh. Jadi bebas aja, padahal ketika kita mendapatkan uang dari penjualan barang yang ada di toko kita tuh, itu tuh sebenarnya ada uang modal ya kan, ada uang laba, ada uang untuk gaji kita. Jadi kita teh jangan merasa itu teh uang kita comot gitu kan. Jadi harus di di kelompok-kelompok gitu ya. Ketika kamu misalnya merintis suatu usaha, benar-benar keuangan tuh harus dikelola dengan baik. Kalau tidak ya begitu. Jadi modal nggak ada, komo-komo laba. Soalnya modal juga udah habis dipakai sama kebutuhan kita atau misalnya keinginan kita gitu ya, karena itu merasa udah itu kan jualan kita, barang kita. Nah gitu. Oke, next dari seseorang yang tak asing lagi ini. Wow. Ade Fitri. Oke, dari Penonton Ade setia. Fitri, penonton setia. Bagaimana sih cara menghadapi konsumen yang suka keep barang tapi gak diambil-ambil si barang teh? Gimana ya teh, gimana? Sebenarnya sih berlaku di kita tuh 24 jam alias 1 hari ya. Kalau misalnya konsumennya yang mengerti, ya harusnya bisa bekerja sama dengan baik. Maksudnya kalau dia misalnya gak jadi, tolong dikonfirmasi. Kalau misalnya dia mau jadi tapi masih lama diambilnya, silahkan ditransfer. Seharusnya gitu sih. Jadi kita juga kadang bingung ya, soalnya itu bisa menjadi masalah besar kadang. Ketika kita udah kasih tahu tuh ya peraturannya seperti apa. Ketika kita bongkar dia marah gitu kan. Tapi kita kalau bongkar juga sekali konfirmasi dulu sih. Jadi step awalnya tuh kan emang 1 hari maksudnya. 1
1 hari keep. Nah misalnya kalau dia nggak dibawa pas udah 1 hari itu kita biasanya konfirmasi, teh gimana pesenannya, mau jadi diambil kapan atau gimana gitu ya. Misalnya kata dia, oh teh paling 3 hari lagi, oh teh punten soalnya kan barangnya bestseller kayak gitu ya, kita ya suka banyak yang nyari, teh pamit ya biasa mah pamit biasa mah di transfer dulu atau gimana. Biasanya kita suka menyarankan seperti itu. Terus misalnya kalau nggak mau atau gimana, oh teh aku puntennya mungkin ku abi dibongkar heula dan di rumah pamit ayo abi dipisahkan deui. Biasanya suka gitu sih. Ya walaupun mungkin dari mereka pasti hendak meni gitu-gitu teh rumah emang suka ada segitu sih. Tapi ya gimana, udah peraturan kan. Mudah-mudahan Sobat PS dengan adanya video ini semakin mengerti ya dengan alur kipan kita gitu ya, biar semuanya juga lancar ya, Sobat PS enak, pribadi shopnya juga enak. Oke, terus ada lagi dari Nenden Mei Sandi. Bagaimana respon terhadap konsumen khususnya mama yang biasanya nih kalau misalkan ke toko nanya-nanya barang ini itu minta diambil, nggak jadi beli. Responnya gimana? Sebenarnya memang gimana ya, kalau di dunia ya perdagangan gitu ya udah itu resiko sih. Mereka bebas bertanya apapun, mau lihat mana kita ambilin, pokoknya layani dengan baik. Pas terus mereka terjadi teh sebenarnya pasti ya jujur kalau di hati dongkol dong, soalnya kan kita udah capek nih bawa akhirnya jadi itu. Tapi kan itu memang ya udah resiko pekerjaan kita, jadi jalani dengan ikhlas gitu. Walaupun ya mungkin agak enak tapi ya nggak apa-apa, berarti bukan rezekinya juga sih. Barangkali dia belinya yang lebih dari yang dia itu pilih-pilih, enggak? Yes. Oke, next. Suka duka di pribadi shop itu apa? Ih banyak banget. Sukanya apa? Salah satu aja ya. Khusus owner nih maksudnya. Iya. Kalau sukanya ya alhamdulillah bisa ini sih bisa membuka lowongan pekerjaan ya untuk orang sekitar. Itu sih sukanya. Bukan hanya masalah cuan ya. Kalau cuan mah udah jelas karena kita berdagang kan pengen cuan dong, ya kan? Tapi kan cuannya dinikmatin sama-sama. Maksudnya yang kerja juga di sini gitu sih. Itu yang paling aku suka dari pribadi shop. Alhamdulillah, makanya bisa sampai titik ini tuh benar-benar alhamdulillah, karena memang tujuannya tuh dulu tuh kayak gitu, pengen banyak yang dipekerjain sama kita gitu. Mensejahterakan rakyat. Aduh, jangan kan salah kampanye. Aduh, musim kampanye, ya tanya. Terus dukanya itu apa sih dukanya? Kalau dukanya apa ya, pribadi shop itu ya sebenarnya ya kalau misalnya ditanya gimana ya, nggak punya iman, benar-benar stres sih ngurus pribadi shop. Beneran. Soalnya yang kita tampilkan setiap hari itu sebenarnya adalah selalu kebahagiaan ya, tanpa kita tahu sakitnya kita tuh gimana, makanya jarang ditampilin. Kalau ya sedihnya ya gimana ya, ya bisa dijelasin dengan kata-kata sih. Kalau sedihnya di pribadi shop ya kayak misalnya jungkir balik, kayak punya kayak supplier yang curang pernah ada, karyawan yang culas juga pernah ada. Tapi ya udahlah, kan itu udah ini lalu. Jadi jarang sedih sih, pasti sedih tapi tidak berlarut-larut sih. Soalnya harus bangkit lagi, lihatnya ke depan gitu. Oke. 12 pertanyaan. Support keluarga dan orang-orang terdekat itu terhadap pribadi shop itu gimana? Supportnya bagus banget ya, apalagi dari awal merintis ditemani oleh suami ya kan, terus bapak juga ya, Nini juga, pokoknya semuanya alhamdulillah mendukung dari awal ya, karena mungkin basic dari keluarga sendiri juga ya pedagang gitu. Jadi kalau misalnya nih kita down ya, liar gitu kan ya, gini kan usaha teh liar gitu kan, emang bener liar dari awal suka gitu ya, suka ada yang ngeluh gitu kan, terus suka didengar karena kebetulan ya punyanya bapak gitu ya, ibu udah nggak ada,
jangan kayak karek sakit tuh gue menikah kayak kudu tetap semangat itu, jadi nyemangatin terus gitu. Oke guys, karena Q&A-nya udah terjawab, jadi segitu dulu deh di video kali ini. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya apa lagi, boleh tulis di komen ya, nanti aku jawab video lagi. See you next time guys.